Oke, selamat berjumpa kembali kepada para penggemar podcast. Kamu harus tahu. Kamu Mohon harus ya, tahu. mohon maaf kalau minggu kemarin gak jadi tayang karena ada something wrong dari hasil rekaman kami. Dan dengan topik yang menarik sih sebenarnya, tapi kali ini kita akan agak berubah topik dulu. Ya, Dok ya, masih tetap bersama saya Pendeta Cip Suripto dan partner saya, rekan Saya saya. Dokter Erti. Iya, Dokter RT Lumbantoran MKED Divi SPDV ya. Eh, kita akan Ya benar Pak. membahas pada malam hari ini tentang jerawat. Wih. Orang-orang muda yang biasanya mungkin stres jerawat, nah kayak saya ini ada hitam-hitam di sini di mana? Karena ini kali ini kami juga podcastnya berbeda sih. Kami by Zoom. Saya di rumah, Dokter RT juga di rumah, jadi berbeda tempat seperti itu. Karena kesibukan ya Pak ya. Iya, karena kesibukan waktu, saya lagi banyak nyusun-nyusun rapat, Dokter RT juga lagi banyak jam terbangnya, jam kerjanya, jadi kita by online kali ini. Ya, kita berharap tetap Ya. suaranya, suara yang bagus, yang dapat didengar oleh pendengar semuanya. Nah, kita akan membahas tentang mitos-mitos jerawat, apa itu jerawat, tentunya oleh Dokter RT. Silahkan dok. Oke, izin share screen ya Pak. Siap, silahkan. Oke, udah kelihatan belum Pak? Sudah. Kali ini kita pakai ini ya Pak, PowerPoint ya, biar jadi lebih Iya, fokus ya Pak ya. lebih keren. Oke, oke. Oke, sekarang malam ini saya akan menjelaskan tentang jerawat. Mungkin kalau ada bahasa-bahasanya yang agak baku, nggak apa-apa lah ya, biar juga kita belajar ya kan Pak. Betul. Jadi yang akan saya bahas di sini tentang jerawat. Apa sih ya sebenarnya arti dari akne vulgaris atau jerawat? Jadi jerawat itu adalah peradangan kronis atau yang kronis itu maksudnya dia berlangsung lama ya Pak, di atas 6 bulan gitu, di atas 3 bulan, di atas 6 bulan sampai bertahun-tahun bisa gitu kan. Peradangan kronik folikel rambut. Jadi dia tuh memang yang meradang itu adalah folikel rambut, daerah sekitar struktur folikel rambut. Nah, apa sih tandanya? Jadi kita tuh kalau bilang ini nih dia tuh jerawat gitu tuh sebenarnya ada tandanya Pak. Yang ditanda itu bisa adanya dengan harus ada dengan adanya komedo. Komedo itu komedo, papul, pustul, nodus dan jaringan parut. Kalau mau nih saya jelasin nih. Jadi di satu gambar ini tuh dia itu ada bermacam-macam jenis lesi atau ruam dari jerawat. Misalkan seperti ini. Kelihatan ini Pak kursornya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Nampak. jadi kalau misalkan yang seperti ini, hitam-hitam ini namanya komedo, komedo terbuka atau kita lebih kenal dengan blackhead. Nah, kemudian kalau misalkan dibilang dengan pustul, pustul itu kalau orang awam bilang itu kayak mungkin bisul kecil gitu ya Pak ya. Ini dia itu seperti yang kayak kayak gini. Kalau kami orang Nah, Jawa sebutnya dulu jerawat kukul gitu. oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau pustul itu dia yang ujungnya itu ada nanah-nanahnya, seperti ini nih. Ini tuh dia namanya pustul atau nanah kecil, bisul-bisul kecil lah ya. Nah kalau misalkan dia bilang nodus, nodus itu dia yang udah kayak ini dia. Nah dia yang merah, radang, seperti ini merah-merah. Dan nantinya komplikasinya itu bisa menyebabkan jaringan parut. Jaringan parut itu adalah bopeng. Bopeng itu seperti lubang-lubang seperti ini. Nah, kenapa kok kita penting membahas ini? Karena pada saat ini ke kecantikan atau apa ya penampilan itu sangat diperlukan, apalagi untuk kedinasan-kedinasan kan sekarang udah mau masuk nih, mau masuk kedinasan tertentu nggak boleh ada jerawatnya, nggak boleh ada bopengnya. Jadi daripada terlambat, bagus kan kita cegah nih gitu. Oke, next. Jadi apa sih dok penyebab dari jerawat? Penyebab jerawat itu banyak, multifaktor. Jadi kita tuh nggak bisa nyembuhin jerawat itu cuman dari obat jerawat tok gitu, nggak bisa Pak, karena banyak hal yang mempengaruhi munculnya jerawat. Jadi mulai dari individunya sendiri sampai dari kebiasaan-kebiasaannya. Jadi bisa aja dari sebum, sebum itu dari kelenjar minyaknya. Nah, kemudian ada dari faktor bakterinya, ada dari faktor keturunannya, ada dari faktor hormon, ada faktor dari diet. Diet ini maksudnya bukan diet nggak makan ya, tapi maksudnya diet diet apa asupan makanannya justru. Kemudian dari iklim dan faktor iatrogenik. Faktor iatrogenik itu adalah faktor-faktor efek dari penggunaan medis, maksudnya. Misalkan dia habis menggunakan obat-obatan tertentu. Nah, itu dia. Kemudian
Nah, ini sih kadang-kadang kan orang nih mau nanya nih, Dok, sebenarnya gimana sih cerita dari kok bisa terjadi mekanismenya jerawat itu gimana sih gitu. Jadi mekanisme jerawat itu kan tadi saya udah bilang tuh multifaktor. Jadi dia tuh nggak mungkin berdiri dari satu sendiri, nggak mungkin dia itu karena kesalahan dari kelenjar sebumnya tok gitu. Itu nggak mungkin. Pasti ada bantuan dari faktor-faktor lain. Misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan ini peningkatan dari produksi kelenjar minyak, sebum itu kelenjar minyak. Misalkan kan ini tadi kan yang dikatakan folikel rambut itu adalah kesatuan seperti ini nih Pak. Ini kan dia ada rambut, kemudian di sebelah kanan kirinya ini adalah kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini ketika dia berproduksi berlebihan, nah seperti ini, produksinya tuh lebih dari biasanya. Jadi muka itu kalau orang bilang tuh minyak banget sih mukanya gitu. Itu ada faktor dari kelenjar minyaknya gitu, Pak. Nah, apa sih yang menyebabkan kok bisa kelenjar minyaknya itu jadi produksinya jadi lebih? Nah, itu ada faktor dari hormon. Hormon apa? Ya ini dia, hormon androgen. Ketika hormon androgennya meningkat, maka produksi dari kelenjar minyaknya pun meningkat. Nah, makanya itu dibilang itu aja masih salah dua contoh ya, salah dua contoh, Pak. Apa namanya mekanisme dari jerawat tadi, adanya kelenjar minyaknya, kemudian adanya faktor dari hormon. Kemudian yang kedua, eh, hiperkornifikasi saluran pilosebasia. Hiperkornifikasi ini maksudnya ada penumpukan sel-sel mati. Jadi sel-sel matinya itu sangat menumpuk, sel-sel tanduk itu menumpuk, kemudian karena dia menumpuk sehingga dia menyumbat di sini dia. Dia menyumbat dari kelenjar minyaknya. Nah, kalau udah ada sumbatan kan berarti kan udah terganggu kan, Pak. Mm-mm. Nah, akhirnya bisa terbentuk yang namanya komedo. Nah, ini dia. Hmm. Komedo itu kadang-kadang kalau misalkan masih yang seperti di gambar ini tuh komedo itu masih mikro komedo karena kalau kita raba dia masih belum kelihatan apa-apa, masih belum keraba apa-apa gitu, Pak. Tapi dia Oh, sebenarnya sudah membentuk, dia sudah di menyumbat dalam di kulit ya. kelenjar minyaknya gitu. Makanya Hmm. kalau mikrokomedo itu dibiarin, kemudian kulit itu tidak terawat, maka mikrokomedo itu bisa menjadi komedo. Komedo itu nanti kalau makin orang itu cuek, nggak peduli, dia bisa menjadi peradangan gitu. Makanya nanti bisa jadi bentuk yang pustul atau yang nanah, bisa jadi nodus gitu, Pak. Nah, Oh. kemudian mekanisme yang selanjutnya itu adanya peran dari bakteri, yaitu P. agnes. Nah, ketika dia ada ini, bentar ya, nih ada kolonisasi dari P. agnes ini, maka dia namanya ya sudah ada dari luar pasti kalau tubuh itu ngelihat ada menangkap benda asing, dia pasti akan membuat suatu apa ya perlindungan tubuh sehingga akan memunculkan reaksi peradangan. Nah, makanya nanti disitulah dia mulai merah, disitulah dia mulai denyut, kadang-kadang ada denyut karena sudah saking radangnya, terus mulai dongeng sakit, itu kadang-kadang udah kelihatan lah belendung-belendung merah gitu kan Pak. Nah, kemudian yang keempat itu ya ini tadi yang saling bersatu lah dia dengan produksinya peradangan. Jadi kalau dibilang mekanisme jerawat itu nggak bisa dia cuma satu hal aja nggak bisa. Makanya kalau dalam pengobatannya Hmm. pun nanti nggak bisa cuman ya udah yang penting pakai ini, pakai obat jerawat gitu. Tapi kalau misalkan pola hidupnya juga nggak diperbaiki itu susah. Oke. Kemudian gejala klinis dari jerawat ini apa sih? Gitu kan. Jadi onset, onset itu masa mulainya. Biasanya jerawat itu dimulai dari masa pubertas karena kan mulai berkembanglah hormon-hormon tadi kan. Tetapi Pak, sebenarnya akne itu bisa juga kita temui pada bayi baru lahir atau neonatus, itu juga ada. Kemudian predileksi itu namanya adalah tempat biasanya munculnya. Biasanya jerawat itu ada di muka, ada di bahu, di dada bagian atas, punggung bagian atas, leher, lengan atas. Jadi jangan heran kalau jangan berpusat bahwa jerawat itu cuma ada di muka, enggak. Kemudian bentuk ruamnya seperti apa? Yang namanya jerawat itu ruamnya polimorf ya, maksudnya poli itu kan banyak, Ya. bentukannya banyak gitu. Jadi dia itu bisa ada komedo, bisa ada yang bintil-bintil, ada yang peradangan, ada yang dia cuma apa namanya kayak nanah-nanah kecil tadi, pustul-pustul gitu. Tapi bukan berarti kalau kita jerawatan harus semuanya ada di situ ya Pak. Enggak. Nanti Hmm. orang pas denger ini salah tangkap lagi. Enggak. Cuman, cuman bisa terjadi misalkan gini nih. Dia kan jerawat itu ada banyak tipenya ya Pak ya. Jadi
Ketika dia yang ringan, kemungkinan besar yang ada ya komedo atau bintil-bintil yang papul-papul itu aja. Tapi ketika dia masuk ke derajat yang berat, dia mulai ada peradangan-peradangan. Nah, itu bertumpuk menjadi satu. Pokoknya dia ada banyak bentukan dari lesi jerawat. Nah, pada beberapa orang bisa disertai gatal. Iya, iya sih, karena kan ada kalau peradangan itu pasti akan ada cenderung untuk gatal, Pak. Nah, komedo itu adalah gejala yang wajib kalau kita bilang jerawat. Jadi harus ada yang namanya komedo. Itu sebenarnya poinnya apa sih? Itu untuk membedakan ke penyakit yang lain yang mirip dengan jerawat. Jadi pembedanya misalkan nanti dengan penyakit yang mirip jerawat itu di penyakit itu nggak ada komedo gitu, Pak. Tapi kalau Hmm. misalkan kita bilang ini jerawat, pasti akan ada komedo gitu. Ini yang saya bilang tadi, seperti erupsi acneiformis. Erupsi acneiformis itu adalah salah satu dia mirip dengan jerawat, tapi tidak ada dijumpai komedo. Dan biasanya ini tuh disebabkan oleh pemakaian steroid yang apa ya salah gitu ceritanya. Oke, kemudian ini ada pemakaian Acne venenata, ada rosacea ataupun dermatitis perioral. Nanti bisa konsul sama saya kalau untuk membahas ini satu-satu ya. Kemudian ada komplikasi. Ini yang paling sebenarnya harus kita jelasin. Komplikasi dari jerawat itu merah, yang pasti biasanya kan kalau selesai jerawat itu bisa bercak-bercak merah. Kemudian ini yang paling sering yaitu dia hitam-hitam, hiperpigmentasi. Jadi namanya kalau selesai peradangan itu pasti akan ada bercak-bercak hitam gitu. Nanti kan tinggal tuh, dok gimana cara ngilanginnya gitu. Terus yang paling nggak enak itu dan paling susah untuk di treatment itu adalah jaringan parut atau skar atau bopeng. Kenapa kok susah, Pak? Susah karena proses jaringan parut terbentuk itu kan sudah proses yang lama. Kemudian jaringan parut itu tipenya ada banyak dan masing-masing tipe itu beda-beda treatmentnya. Nggak ada yang, maksudnya nggak bisa satu ini terus semuanya bisa di treatment dengan itu enggak. Oke, kayaknya sekilas sudah bisa nih ya. Iya, penjelasannya cukup mantap. Boleh stop share screen-nya, Dok? Biar kita yang Oke. muncul sekarang. Iya, oke. Iya. Nah, teman-teman, ya para pendengar semuanya, kita sudah mendengar pemaparan dari Dokter RT dan sekarang kita saatnya sesi tanya jawab. Dok, ini pernah dengar Ya. kabar-kabar, bukan kabar sih ya, memang selalu orang yang pada orang awam itu biasanya lebih mengarah kepada makanan gitu ya kalau jerawat itu ya. Contohnya ketika makan kacang gitu ya, saya suka pecinta makan kacang, jadi kalau pas ada makan kacang atau baik kacang rebus, kacang goreng itu orang bilang ah nggak mau ah makan kacang nanti jerawatan. Seberapa Hmm. besar sih dampak makanan itu tadi dok kepada pertumbuhan jerawat gitu? Itu mitos yang sering didengar sih gitu ya, karena makan kacang gitu bisa tumbuh jerawat seperti itu. Oke, tadi kan kita lihat tuh Pak ya, kalau misalkan jerawat itu kan mekanismenya multifaktor, ya Mm-mm, kan? Ada di salah satunya itu adalah diet atau makanan. mm-mm, Nah, untuk makanan ini kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain gitu. Misalkan, mm, kalau misalkan pada kacang yang ditakutkan itu apanya sih gitu kan sebenarnya. Nah, tapi pada ya. beberapa orang dia sensitif dengan kacang, tapi pada beberapa orang tidak. Cuman yang paling terbukti, maksudnya general ini Pak, secara umum bisa berlangsung untuk kasus jerawat adalah yang tinggi indeks glukosanya. Jadi Hmm. high index glucose. Jadi makanya pada pasien-pasien yang berjerawat kita selalu edukasi bahwa kurangi yang makan atau minum yang indeks glukosanya tinggi gitu Pak. Seperti misalkan minuman-minuman manis atau yang itu sih paling sering karena itu memang secara literatur pun mempengaruhi dari prognosis jerawat itu sendiri gitu, Pak. Oh, jadi memang bisa berpengaruh tapi nggak ke semua orang semuanya penyebabnya itu gitu ya. Berbeda-beda berarti mungkin Iya. kepada tubuhnya gitu ya. Mungkin memang ada orang, kalau saya sih nggak pernah makan kacang terus tumbuh jerawat. Nah, mitos yang selanjutnya ini lebih lucu lagi. Ada nggak sih kaitannya? Tadi sih memang ada dibahas tentang puber gitu ya, pubertas. Nah, Hmm. kadang-kadang kan orang lebih membahas kangen sama pacarnya gitu ya kalau orang-orang muda. Apakah eh, kangen sama pacar itu memang bisa menyebabkan jerawat, Dok?
Gimana? Mungkin gini kali ya Pak, karena dia kangen sama pacar, dia jadi Hmm. begadang, nggak bisa tidur kali. Itu gitu lebih masuk akal kali ya Pak. Karena Ah. eh, faktor tidur, begadang itu juga sangat mempengaruhi dari jerawat gitu. Jadi Hmm. orang yang sering begadang, waktu tidurnya sedikit, terutama pada malam hari, itu akan cenderung lebih mudah berjerawat. Maksudnya lebih lebih ya seperti itu sih. Hmm. Lebih Berarti berjerawat, lebih iya, mudah muncul gitu. karena kadang-kadang jomblo pun jerawatan kan. Iya, siapa yang dipikirin coba ya kan, Iya, Pak? jadi kan biasanya nih kalau orang awam ini kan biasanya selalu mengidentikan ini jerawat dengan pacar gitu, makanya ketika sudah mulai tumbuh jerawat satu, kalau orang masih SMP itu langsung cie udah punya pacar udah jerawatan gitu ya. Jadi itu enggak, lebih ngefek Berarti kepada kalau orang yang tidurnya udah tadi kerja, ya. Pak, kalau Hmm. kalau udah kerja berarti kalau jerawatan cie belum gajian gitu ya, Pak ya? Iya pula ya. Bisa tuh, Pak. Jadi justru lebih mengarah kepada faktor istirahatnya itu ya dok ya, bukan bukan punya Iya. pacarnya ya. Jadi nanti kalau yang pacarnya banyak jerawatnya banyak kan itu. Atau mungkin gini, Pak, antara dia istirahat atau stres gitu kan. Karena kan stres itu sangat mempengaruhi gitu loh, Pak. Jadi Hmm. kan dia mikirin pacarnya jadi stres gitu kan. Itu terus dipikirin. Jadi akhirnya ya muncullah dia tuh jerawat gitu. Tapi Ah. untuk terbentuk itu pun tidak cukup ya, Pak, hanya stres tok gitu. Maksudnya dia juga harus perlu yang tadi empat Komplikasi mekanisme lah, paling iya empat penting mekanisme tadi tadi, iya gitu. iya 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 iya, lebih mengarah ke situ dia. Jadi empat mekanisme tadi memang harus terpenuhi, tapi memang sebenarnya bukan dampak dari kangen pacarnya sih, dampak dari pikiran akhirnya terganggu istirahat, barulah dia jerawatan gitu ya. Nah Iya, selanjut, faktor resiko sih lebih tepatnya sih, Pak. oh ya resiko. Nah selanjutnya dok saya mau tanya lagi nih, Mm-mm. kira-kira jerawat ini ada nggak sih genetiknya gitu loh? Memang keturunan keturunan keluarga berjerawat ya pasti berjerawat gitu. Ada, ya kan tadi ada tuh Pak saya jelasin itu bahwa genetik itu memang ada gitu. Hmm. Turun terutama dia akan membentuk maksudnya mempengaruhi dari kelenjar sebumnya, kemudian Oh, lebih ke dari situ ya. faktor-faktor lainnya itu dia memang ada faktor genetiknya, terutama itu biasanya Pak pada jerawat yang berat ya. Hmm, Itu hmm, dia hmm, 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 lebih diturun maksudnya lebih sering kelihatan gitu. hmm, 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 hmm. Eh, Penanganan nih dok, penanganan ini bener atau enggak sih gitu loh? Katanya jerawat itu jangan dipecahin gitu ya. Jerawat itu jangan Heeh. dipecahin, kalau dipecahin lebih menular. Gitu. Ini mitos yang Oke. sering sering didapat juga sih. Karena dulu sampai sekarang sih aku suka, makanya dokter kan kadang-kadang ini ngopek-ngopek. Nah, akhirnya emang hitam-hitam tangan muka saya Heeh. ini, nggak tahu baru mau pulih hitam lagi, baru pulih. Mungkin pakai kos tangan solusinya kalau saya gitu. Biar nggak ngopek-ngopek. Apa bener kalau dikopek-kopek itu bisa lebih banyak jerawat lagi gitu? Oke, gini Pak sebenarnya. Jadi ada beberapa tipe jerawat yang boleh diekstraksi ya. Sebenarnya boleh bukan boleh Dipecah. dikeluarkan gitu Pak. Itu yang bentukannya komedo. Mungkin saya boleh share screen lagi Nah, ya boleh biar share lebih lagi, jelas ya silakan Pak. sharekan lagi. Yang bentukannya seperti ini itu boleh dikeluarin tapi dengan syarat ya Pak itu dengan kondisi yang steril gitu. Yang seperti ini komedo. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Atau mau sih. dijumpai? Nah, zoomkan lagi Nah, juga boleh. seperti Digedein lagi. Nah. yang ini dia. Ini kan dia komedo terbuka, Pak, yang Hmm. hitam-hitam. Nah, Hmm. ini tuh boleh dikeluarkan. Makanya biasanya pada kita tindakan facial, Hmm. nah itu tuh kan kita keluarkan yang seperti ini, Pak. Yang seperti komedo terbuka ataupun komedo tertutup, itu enggak Hmm. apa-apa dikeluarkan gitu, Pak. Tapi ya Hmm. dengan jangan ya steril. Makanya maksudnya ya jangan juga di rumah dipencet-pencet juga karena terkadang nggak steril nanti alat-alatnya terganggu kan Pakai jadi kuku dok, jadi pakai kuku. bermasalah. Ha, kuku ini andalan kuku. Bapak yakin kukunya steril? Berarti lebih kepada tangan yang nggak steril itu mungkin dia bisa menambah itu ya. Karena kan tadi ada Eh, penyebabnya enggak, bakteri-bakteri juga gitu. Atau gimana? enggak juga, Pak. Maksudnya gini, yang boleh dikeluarkan adalah sebenarnya yang bentukannya komedo seperti ini. Tapi Hmm. ketika dia jerawatnya bentukannya seperti yang peradangan yang seperti ini, Pak, seperti Hmm. nodul, seperti pustul, seperti ini, Hmm. itu tidak boleh dikeluarkan. Kenapa? Ketika dia dikeluarkan, itu terlihat dari tampilan atas kan, ya udah keluar seperti nananya, keluar seperti Ah, darahnya. ah, Tapi ah. sebenarnya
dia di dalam bawah lapisan kulit itu dia tuh belum keluar semua gitu loh Pak. Jadi sehingga itu nanti akan Oh. menyebabkan dia jauh lebih meradang lagi, jauh lebih besar lagi, dan akhirnya dia akan nanti ketika dia sembuh sendiri, dia tuh akan terbentuk menjadi bopeng. Ya muka saya udah bopeng-bopeng ini sebenarnya, cuman nggak nampak. Pakai Sebenarnya efek kamera. itu yang harus kita ketahui. Jadi kalaupun misalkan apa namanya pengen denger podcast ini, misalkan apa ya mau mencet atau apa, please tolong yang seperti ini jangan dipencetin ya. Yang Hmm, meradang-meradang ini, walaupun tangan ini gatel risih kan, maksudnya pengen pencet gitu kan, kebiasaan tapi udah. Kayak saya tuh udah jangan kebiasaan dipencet. gini-gini. Mana muka yang kasar, oh dipencet. Mana yang kasar, dipencet. Akhirnya hitam-hitam, Iya, bopeng-bopeng. jangan karena itu nanti bisa jadi bopeng gitu loh Pak. Nih, nah seperti ini kan nanti jadi duit lagi kan kalau mau perbaikan kan. Oke, nah selanjutnya ini dok, cara penanganan sekarang aku tanya cara penanganan. Beda nggak sih jerawat itu kan kayak aku ini mungkin agak jerawatan ya bisa dibilang. Cuman kadang-kadang ada bekas-bekasnya gitu loh. Nah Hmm, penanganannya untuk jerawat yang masih aktif kayak yang digambar share screen tadi kan masih aktif masih basah gitu kelihatannya gitu ya. Apakah ya. beda penanganannya dengan bekas-bekas seperti itu gitu loh? Cara penanganannya berbeda enggak Oh kira-kira? beda, beda Pak. Kalau misalkan dia masih bentukannya seperti tadi, Mm-mm, yang di share screen tadi. seperti ini, itu atau semualah seperti ini kan, itu wajib kita pakai kasih obat jerawat gitu. Oh ada ya memang berjerawat ya. Loh harus. Oh, Makanya beda ya sabun wajah dengan obat poin-poin jerawat beda ya dok ya. beda dong. Nah Apa biar tadi orang Bapak ngerti. bilang Pak? Gimana? Sabun wajah dengan obat jerawat. Sabun wajah Beda. maka jerawat bersih katanya. Enggak, jadi gini, ketika kita tuh berjerawat, kita Hmm. harus mengobati dengan obat jerawat. Tidak cukup dengan skincare Hmm. yang tidak ada obat jerawatnya gitu. Hmm. Hmm. Berobatlah Hmm. gitu. Hmm. Maksudnya ya ketika nanti dia sudah selesai jerawatnya sudah hilang, sudah sembuh kembali ke kondisi yang baik, ketika mau menggunakan kembali skincare yang memang mendukung untuk kulitnya yang sehat, oh silakan. Tapi jangan kekeh ketika kulit berjerawat, kekeh dengan skincare itu yang tidak ada mengandung obat jerawat, ya nggak bisa sembuh gitu loh Pak. Karena Hmm. istilahnya kan jerawat ini kan sudah termasuk ke patologis ya atau penyakit, ya berikanlah obat gitu. Ketika dia Hmm. sudah selesai, sudah bagus kembali, ya monggo kembali ke skincare-nya mempertahankan kondisi kulitnya tetap Hmm. bagus supaya tidak muncul lagi jerawatnya, ya enggak apa-apa. Itu udah pas gitu maksudnya. Hmm. Bagaimana dengan pendapat dokter, dengan pendapat masyarakat yang begini, ah cuman jerawatnya biarkan aja gitu loh. Cuman kan kadang-kadang ada yang memang akhirnya kasihan gitu loh mukanya tuh kalau kami bilang seperti peyek akhirnya gitu loh, merah banget gitu. Penuh gitu kanan kiri Hmm. itu kan akhirnya kan pasti dia itu kan merusak kepercayaan diri mereka khususnya cewek gitu ya. Kalau cowok mungkin masih Cewek bisa cowok. cuek gitu itu, tapi cowok pun juga kalau aku dulu jerawatan minder juga sih. Ya, nah itu gimana sih dokter memberi nasihat kepada mereka yang berkata ah cuman jerawat itu bukan sesuatu yang bahaya gitu loh. Sebenarnya gini sih Pak, itu tergantung mindset gitu. Karena gini, sekarang semua pekerjaan itu perlu penampilan. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, jangan jangan nanti nyesal gitu. Ketika misalkan terutama ini bagi orang tua ya. Maksudnya gini, ah cuman jerawat kok ngapain diobatin gitu. Tapi nanti Mm-mm. pas ketika anaknya mau masuk ke kedinasan suatu instansi tertentu yang nggak boleh ada bopeng, nggak boleh ada ini, ngoyo mati-matian maksa, dok ini Dipatri. bulan sekian nih harus bersih nih gitu. Ya kemana aja gitu kan selama ini gitu kan. Ada yang gitu ya dok Ya ya. ketika iya benar kan. Jadi ketika dia masih berbentuk hanya jerawat ringan seperti cuma komedo atau papul, ya berobatlah gitu loh. Bukan bukan Hmm. berarti buang duit atau apa, enggak. Maksudnya ya jangan sampai si anak ini kondisi wajahnya itu jatuh ke komplikasi yang jadi sulit gitu loh. Kan kasihan Hmm. anaknya, kasihan juga Hmm. waktu. Nanti juga apa yang diharapin nanti ternyata nggak sempet gitu kan. Hmm. Uang juga karena Hmm. walaupun misalkan uang ada tapi terkadang waktu kan nggak cukup gitu loh Pak. Hmm. 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 Akhirnya nanti jadi nyesel kan, itu Hmm. maksudnya. Berarti sarannya beginilah kalau bisa dibilang ya daripada karena kan kadang-kadang orang itu juga bilang gini udah pakai sabun ini aja kami cocok pakai sabun ini aja coba nah akhirnya coba-coba dan ada orang yang coba-coba malah mukanya rusak gitu loh
Nah, ada yang seperti itu malah mukanya Iya, kayaknya gosong gitu. Nah, jadi berarti menurut dokter sebaiknya kalau memang mau mengatasi jerawat konsultasilah sama dokter kulit, sama dokter RT gitulah ya. ya nggak harus ke saya juga loh Pak. Maksudnya nanti dikira ngiklan lagi. Enggak, maksudnya pokoknya eh, kondisi kulit tiap orang itu kan beda-beda Pak. Ada yang berminyak, ada yang sensitif, ada yang kering sensitif, ada yang Hmm, berminyak sensitif kan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya tidak bisa juga menyarankan satu tertentu ke orang yang lain gitu karena kadang-kadang kondisi muka kita tuh beda loh sama beda. sebelah tetangga kita kan gitu. Iya. Jadi ya sarannya sih bagusan ya udahlah berobat gitu daripada kita ngasih yang udah coba ini nanti rupanya salah kan makin parah gitu. Emang mau tanggung jawab gitu kan. Hmm. Bagusan ya udah yuk berobat gitu. Iya. Nggak harus ke saya gitu. Semua spesialis kulit juga bisa gitu. Kan poin Cuman saya yang merekomendasikan gitu aja. Ya, jadi karena kadang-kadang memang orang yang mindset mindset di kampung-kampung kayak saya dulu gitu, udahlah. Kemudian nonton iklan di TV nih, iklan di TV sabun ini membersihkan jerawat, dibeli, mukanya malah kering gitu kan. Dan kadang-kadang dipakai sampai iya, panas gitu ya, dan makin parah gitu. Saya pernah ngalamin yang seperti itu. Ya, jadi memang kalau memang iya, pengen menyelesaikan masalah jerawat harus diatasi secara medis gitu ya. Jangan jangan coba-coba benar, ya. Kalau ada iklan minyak aja jangan coba-coba apalagi untuk wajah gitu kan. Sekali rusak benar Pak. nyesel gitu dan percaya dirinya itu bisa hancur gitu ya, rusak itu. Nah, kira-kira Benar. Dok, jerawat ini bisa nggak sih muka kita ini kira-kira bersih benar-benar tanpa jerawat gitu? Benar-benar bersih nih ya Pak ya. Iya, tanpa jerawat gitu. Bisa nggak gitu? Sebenarnya gini Pak, kalau misalkan jerawat ini kan ini ya, jerawat ini sebenarnya sesuatu penyakit yang bisa sembuh sendiri kan gitu sebenarnya kan Pak. Hmm. Jadi dia itu kan punya masa, dia kan muncul ketika pubertas gitu kan. Nanti ada fasenya dia memang akan menurun sendiri gitu loh Pak. Kayak saya udah mulai tua udah hilang jerawatnya. Dia akan ada fase menurun sendiri. Jadi kalau misalkan bisa nggak sih nanti kita itu nggak berjuang lagi ya, ya pasti bisa gitu. Cuman Hmm. kalau misalkan ketika dia muncul tidak diobati, ya pas di fase dia selesai itu endingnya ya apakah dia bopeng, apakah ketika misalkan dia dirawat dari awal endingnya dia akan tetap kulitnya tuh tetap bagus gitu Pak. Tergantung kita Hmm. memanage waktu dia muncul gitu. Tapi Hmm. apakah ada fase kita akan selesai dari jerawat? Ya bisa, karena memang itu ada fasenya gitu. Kira-kira fasenya itu kenapa selesai? Karena sudah faktor memang sudah tua itu tadi, Dok. Karena memang Kan kita ini ada faktor kita dari lihat kalau orang tua faktor itu udah jarang yang jerawatan. karena kan ini Pak banyak banyak faktor yang mempengaruhi kan termasuk hormonal kan Pak. Oh iya, ya lebih ke hormon tadi soalnya ya. Dan memang orang muda lebih Iya. masih apa gitu ya. Masa-masa puber jadi wajar. Berarti aku udah mulai menua. Yang tumbuh bukan jerawat tapi keriputnya. Oke, botox ya Pak. Harus dibotox biar nggak keriput-keriput lagi. Oke, Dok, saya pikir penjelasannya udah sangat sangat jelas dan ini orang-orang muda pasti seneng gitu ya denger podcast kita ini, apalagi yang suka minder-minder dengan jerawat. Rupanya ada solusinya. Solusinya jangan nonton iklan di TV, tapi solusinya tanyalah ke dokter spesialis kulit karena mereka yang ngerti dan jenis-jenis kulit kita pun berbeda-beda seperti itu ya, jenis kulit kita Benar, berbeda-beda, jadi sebaiknya konsultasilah dengan baik kepada orang yang benar, tepat supaya solusinya tepat sehingga nggak nyesal gitu. benar. Oke, Dok, ada mungkin tambahan-tambahan lagi yang mau disampaikan, Dok? Saya rasa cukup sih Pak. Oke, dari saya sekarang boleh di closer screen-nya, Dok. Teman-teman, ada giveaway buat kita semuanya, voucher 50.000, boleh OVO, boleh Wow. Dana, boleh Pulsa, boleh ShopeePay, boleh apa ya, yang penting 50.000 dengan menjawab pertanyaan. Coba sebutkan empat tadi ya, empat menyebabkan jerawat kepada dalam tubuh kita. Nah, nanti Bermekanisme Pak. ya, dan empat mekanisme tumbuhnya jerawat dalam kulit kita menurut dokter RT tadi. Nah, nanti nggak se mana-mana yang jawab langsung saya kasih gitu ya. Yang jawab ini akan saya kasih undian nanti ya, yang menulis empat mekanisme tumbuhnya jerawat tadi akan ada undian.
Siapa pemenang undiannya juga akan saya putar di video. Itu yang akan mendapat giveaway kita di podcast kali ini tentang jerawat. Oke, thank you buat kersamaannya dokter. Sangat memberkati dan sangat informatif. Dan Baik. semoga banyak orang-orang yang akhirnya mengerti dan tidak menyepelekan jerawat. Sekalipun mungkin bisa sembuh sendiri, tapi ingat itu hanya sembuh jerawatnya. Tetap membekas di kulit supaya nggak membekas lagi dan nggak mengganggu kerja kita atau masa depan kita. Mulailah atasi sejak dini, mulai tumbuh jerawat, kenali jenis kulitmu, dan kenali apa yang harus dilakukan. Thank you dok buat kebersamaannya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.